Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Video kedua ini merupakan lanjutan dari video pertama sebelumnya terkait Smith Mora Gambit. Diterima 1E4, C5, D4, pion C makan D4, C3, D makan C3, dan kuda makan C3. Kuda ke C6, gajah ke C4, A6 antisipasi, gajah ke B7 ke B5 menyerang gajah di C4, kuda ke F3, E6 rokade raja, D6 memperkuat petak pusat. Bagi putih atau main line adalah menteri ke E2, gajah ke F7, benteng ke D1 menambah tekanan kepada pion D4. Kita sampaikan tadi mengkontrol jalur D, menteri ke C7 menambah tekanan, gajah ke F4 terhadap pion D6. Kita mencoba membangun serangan dengan menutup manuver gajah F4 dengan melangkah ke kuda ke E5. Gajah makan kuda, terjadi pertukaran, dan teman-teman, langkah putih selanjutnya adalah jalur C dengan melangkahkan benteng A1 ke C1. Benteng satu jalur dengan menteri ke B8. Kembali hitam di E8 yang belum rokade atau masih di peta permainan. Langkah penentu bagi putih di sini adalah gajah ke B5 skak. Hitam memakan gajah dengan pion A6. Jawaban putih terbaik adalah kuda memakan pion B5. Teman-teman juga nanti bisa melihat bagaimana kalau putri memakan pion B5. Kami sudah mempersiapkan dalam bentuk PNG. Bila kuda memakan B5, mengantisipasi kuda ke C7, forking raja dan benteng, maka hitam melangkahkan raja ke F1. Maka hitam melangkahkan raja ke F8. Benteng menutup diagonal menteri, sekaligus putih mengancam pion di petak kuat E5, sekaligus putih mengancam pion hitam di petak pusat E5. G6 untuk membuka kemungkinan jalan raja, di mana hitam melihat hampir semua perwiranya di posisi baris ke-8 dan baris ke-7. Hitam dalam posisi tertutup atau deadlock. Kuda memakan pion E5, F6 mengancam kuda di D8. Menteri ke D2, pion makan kuda, skak menteri di D8. Apabila gajah memakan menteri, tentunya benteng memakan gajah, checkmate atau skakmat. Raja ke G7, benteng makan gajah skak, dibalas dengan kuda, dan menteri memakan kuda skak. Satunya jalan adalah raja ke H6, manuver benteng D1, akhirnya nanti akan terjadi skakmat setelah benteng ke H3, raja ke G4, skakmat. Demikian teman-teman, kemungkinan terjadi pada game benteng putih A1 mengkontrol jalur C dan juga benteng putih H1 mengkontrol lajur D. Kita lanjutkan teman-teman. 1E4, C5, D4, C makan D4, C3, D makan C3, dan kuda makan C3. Kuda ke C6, kuda ke F3, kembali hitam bermain D6. Gajah ke C4, kuda ke F6. Namun di sini menteri terkawal dengan kuda C6. Melihat putih kembali melakukan serangan, mendorong pion E6, mendorong pion E4 ke E5. Terjadi pertukaran, kuda memakan, dan di sini putih tidak serta-merta melanjutkan dengan memakan pion hitam E5, kuda ke B5. Ancaman ke C7, forking terhadap raja dan benteng di A8. Benteng ke B8, putih melanjutkan dengan skak,
di C7 sekaligus untuk mengeluarkan posisi raja di jalur D. Raja ke D7 dan kuda kembali ke B5. Kuda memberikan pengawalan petak C6 dan di sini teman-teman kembali putih melakukan satu manuver pengorbanan dengan melangkahkan gajah C8 ke F4. Pion memakan gajah dan tentunya teman-teman bisa melihat benteng A ke D1 sekak. Praktis, raja tidak dapat kembali ke E8 mengingat akan sekak mat kuda di C7. Demikian juga raja tidak dapat melangkah ke E7 karena dalam diagonal gajah di C4. Jalan satu-satunya adalah menutup sekak dengan kuda ke D5. Melanjutkan serangan, benteng makan kuda D5 sekak. Jalan satu-satunya ada raja ke E6. Kuda melakukan sekak di C7, raja ke F6, kembali kuda sekak di E8, hanya memiliki satu langkah bebas raja di G6, kembali benteng melakukan sekak, raja ke H6. Langkah penentu putih di sini mendorong pion G7, mendorong pion G2 ke G4. Sekak benteng H5 tentunya setelah gajah memakan pion F7. Apakah gajah langsung memakan pion G4 atau juga pilihan lainnya bagi hitam adalah mendorong pion G7 ke G6 untuk mencegah sekak benteng di H5. Hitam bermain dengan mendorong pion G7 ke G6. Gajah memakan pion F7, gajah mengancam kuda sebagai penentu. Benteng melakukan sekak, pion memakan benteng, dan sebagai penutup sekak mat pion G4 ke G5 sekak mat. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.